Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel ini di Bimbingan Belajar Oroyhan. Ini adalah video kedua tentang prediksi soal penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika khusus kelas 8 tahun 2022. Jadi dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal terkait tentang bangun ruang sisi datar dan juga lingkaran. Oke, kita langsung saja mulai pembahasannya. Nah, di sini untuk soal nomor 6, ayo kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Dikatakan di sini adalah 4 rusuk alas, 4 rusuk tegak, 5 bidang sisi, 5 titik sudut dan sebuah tinggi merupakan unsur-unsur dari apa? Nah, di antara pilihan jawaban di sini ada beberapa bangun ruang dan ada juga di sini adalah bangun datar lingkaran ya. Kira-kira jawaban mana yang benar? Coba perhatikan materi singkat ini terlebih dahulu. Jadi di sini saya ingin memperkenalkan masing-masing dari pilihan jawabannya ini. Kita mulai dari 5 segitiga. Nah, 5 segitiga ini kalau misalkan kita perhatikan gambarnya, dia memiliki 3 rusuk di bagian bawah. Jadi 1, 2, 3. Sedangkan rusuk tegaknya itu ada 1, 2, 3 dan sebuah tinggi. Nah, di sini kalau kita perhatikan bidang sisinya juga dia memiliki 4 sisi, yang 3 menghadap ke atas dan 1 di bagian alas. Nah, ini tidak sesuai dengan pernyataan yang ada di soalnya, otomatis yang pertama itu bukan merupakan jawabannya. Ayo coba kita cek di opsi jawaban yang kedua, yaitu 5 segi 4. Apakah 5 segi 4 ini memiliki unsur-unsur yang cocok dengan yang disebutkan di soal? Coba kita perhatikan. Kita mulai dari rusuk alasnya. Ada berapa? Coba kita hitung bersama. Ada 1, 2, 3, 4. Oh, kebetulan masih sama. Coba kita cek di syarat berikutnya. Apakah dia memiliki 4 rusuk tegak? Ternyata dia punya juga 4. Ada 1, 2, 3 yang di belakang, 4 yang di depan. Nah, kita lanjut ke ciri-ciri berikutnya. Apakah dia memiliki 5 bidang sisi? Oh, ternyata setelah kita hitung-hitung dia punya 1 alas ya di bagian bawah, sedangkan dia punya 4 sisi tegak yang ada di samping-sampingnya. Oh, berarti cocok. Dia memiliki 5 bidang sisi. Kemudian kalau adik-adik perhatikan di syarat berikutnya dikatakan 5 buah titik sudut yang ada di bangun tersebut. Ternyata di sini di 5 segi 4 ini memiliki 5 huruf, yaitu A, B, C, D dan juga tingginya yang di bagian atas dengan simbol T. Nah, huruf-huruf ini melambangkan titik-titik sudut dari bangun tersebut, sehingga cocok semua unsur-unsur yang disebutkan di soal tersebut memiliki atau dimiliki oleh unsur dari 5 segi 4 ini. Berarti jawaban yang benar untuk soal nomor 6 ini adalah opsi yang bagian B. Tetapi kalau misalkan adik-adik pengen tahu untuk opsi yang lain, gambarnya seperti apa, sini saya akan tampilkan dulu. Nah, di sini untuk balok gambarnya seperti ini ya, adik-adik bisa lihat. Ini kalau misalkan lingkaran, nanti ini gambarnya. Jadi di lingkaran ini berbeda dengan yang ada di bangun ruang, dia hanya memiliki garis-garis dan juga luas-luas daerah yang ada di dalamnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita lanjut ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Sebuah garis yang menghubungkan 2 titik pada tali busur dan juga melalui titik pusat. Ciri-ciri tersebut unsur lingkaran berupa titik-titik. Nah, untuk mengetahui mana jawaban yang benar di antara 4 opsi jawaban yang diberikan, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja unsur-unsur dari sebuah lingkaran. Coba perhatikan. Di sini ada sebuah lingkaran ya. Di sini di dalamnya ada beberapa unsur-unsur penyusunnya. Coba kita mulai bahas satu persatu, mulai dari busur lingkaran. Nah, busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang merupakan keliling dari lingkaran. Yang mana itu? Yang ini, garis melengkung. Ini adalah busur AB namanya. Jadi untuk menamakan sebuah busur itu kita tinggal menuliskan apa namanya. Namanya itu kan AB kalau yang di bagian atas, kemudian kita taruhkan bagian melengkung di atasnya, ini menandakan adalah busur AB, seperti itu. Kita lanjut ke yang berikutnya, jari-jari. Nah, jari-jari ini pengertiannya adalah sebuah garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur. Nah, pada gambarnya ini mana jari-jarinya? Jari-jarinya di sini adalah OA, OB dan juga OC. Jadi ini panjangnya sama karena mereka sama-sama adalah jari-jari dari lingkaran ini. Kemudian ada yang dinamakan sebagai diameter. Diameter adalah sebuah garis yang menghubungkan 2 titik pada tali busur dan melalui titik pusat. Nah, ini kan sesuai dengan soalnya tadi ya. Berarti sudah jelas yang dikatakan di sini adalah pengertian dari diameter. Otomatis jawaban yang benar adalah A.
Yang di mana sih yang diameter di bagian soalnya? Diameter di bagian soalnya adalah garis AB. Jadi yang dari ujung sini sampai dengan ujung satunya itu dinamakan sebagai diameter. Tapi kalau misalkan adik-adik pengen tahu unsur-unsur lingkaran berikutnya, walaupun sudah diketahui nomor 7 jawabannya A, sini saya akan jelaskan ya. Ada yang dikatakan sebagai tali busur. Tali busur adalah sebuah garis yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran tetapi tidak melewati titik pusat. Jadi yang mana di sini tali busurnya? Tali busur di sini adalah yang AC ini ya. AC. Nah, ini adalah tali busurnya. Kemudian ada yang dikatakan sebagai juring. Juring adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh satu busur lingkaran dan juga dua jari-jari. Untuk yang mana sih daerahnya? Juring di sini disimbolkan dengan daerah yang berwarna biru. Ini adalah juring. Nah, kemudian kita lanjut, yang selanjutnya adalah namanya tembereng. Nah, tembereng ini adalah sebuah daerah yang dibatasi oleh satu tali busur dan juga satu buah busur lingkaran. Jadi yang dikatakan di sini adalah tembereng adalah daerah yang berwarna kuning sini ya, itu namanya tembereng. Kemudian yang terakhir ada yang dikatakan sebagai apotema. Apotema ini adalah sebuah garis yang menghubungkan titik pusat dengan satu titik di tali busur yang tegak lurus dengan tali busur. Nah, apotema itu adalah garis OD. Jadi yang dikatakan apotema adalah yang ini ya, garis yang tegak lurus. Jadi ciri-cirinya itu ada simbol siku-siku, ada simbol siku-siku di situ. Jadi itu yang dikatakan sebagai tegak lurus. Nah, jadi adik-adik sudah mengetahui semua unsur-unsur pada lingkaran. Jadi kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan kembali tentang unsur-unsur lingkaran ini, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Nah, kita lanjut ke soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Diketahui sebuah juring lingkaran memiliki ukuran sudut pusat 270 derajat. Nah, jika luas juring tersebut adalah 235,5 cm kuadrat, maka jari-jari lingkaran tersebut adalah titik-titik. Nah, V yang akan kita gunakan di sini diminta menggunakan V 3,14. Nah, sebelum kita mengerjakan soal ini, adik-adik harus tahu terlebih dahulu apa rumus dari mencari luas juring suatu lingkaran. Nah, rumusnya itu adalah ini ya. Besarnya sudut pusat di juring tersebut dibagi dengan 360 derajat dikalikan dengan rumus luas lingkaran, yaitu VR kuadrat. Nah, jadi ini rumus luas lingkaran, kemudian ini adalah perbandingan antara ukuran sudut pusat dibagi dengan total sudut pada lingkaran, yaitu 360 derajat. Nah, apa saja yang kita ketahui dari soal tadi di atas? Kita ketahui bahwa alfa atau sudut pusatnya itu adalah 270 derajat. Kemudian luasnya adalah 235,5 cm kuadrat. Sedangkan V yang digunakan adalah V 3,14. Nah, setelah kita mengetahui ini, coba kita masukkan semua informasi yang kita miliki ke dalam rumusnya. Rumusnya kan luas sama dengan alfa dibagi dengan 360, kemudian kita kalikan dengan VR kuadrat. Nah, di soal tadi kan luasnya sudah diketahui. Coba kita tulis di sini untuk menggantikan tulisan luas tadi dengan nilai 235,5. Kemudian kita sama dengan alfanya kita ganti dengan 270, kemudian kita bagi dengan 360 kali dengan V-nya itu adalah 3,14 dikalikan dengan R pangkat 2. Nah, R-nya kan belum diketahui, maka kita tidak perlu menggantinya. Kita cukup tuliskan sebagai R pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan besar alfa tadi yang kemudian dibagi dengan 360 derajat. Nah, kalau misalkan kita hitung-hitung, ternyata 270 dan 360 ini dapat disederhanakan dengan cara membaginya dengan 90. Ternyata setelah kita bagi-bagi, 270 dibagi 90 itu dapatnya 3, sedangkan 360 dibagi dengan 90 adalah 4. Jadi 90 tadi ini adalah FPB. Jadi FPB antara 270. Jadi FPB antara 270 dan 360. Jadi kita perlu mencari pembagi terbesarnya agar nantinya 270 per 360 ini menjadi lebih sederhana gitu. Itu gunanya. Jadi kan di sini 3/4 kita tuliskan. Kemudian yang lainnya kita tulis ulang, 235,5 kali 3,14 kali R pangkat 2. Nah, langkah selanjutnya adalah kita pindahkan
semua selain R pangkat 2 ke sebelah kiri. Jadi kita tuliskan 235,5 dikali dengan 4/3. Kenapa 4/3? Karena kalau dia pecahan berpindah tempat, otomatis dia tetap dikalikan, tetapi atas dan bawahnya ditukar. Jadi 3-nya pindah ke bawah, 4-nya pindah ke atas, seperti itu. Kemudian ketika 3,14 itu pindah ke sebelah kiri, karena yang di depannya itu adalah perkalian, lawannya perkalian adalah pembagian, berarti kita bagi dengan 3,14 sama dengan R berpangkat 2. Nah, kemudian untuk mengetahui berapa sih hasilnya ini, coba kita hitung-hitung terlebih dahulu. Jadi yang ini kita hapus dulu ya, kita mau lakukan perhitungan. Kira-kira berapa sih itu 235,5 ketika dikali 4 kemudian dibagi lagi nanti. Nah, coba kita hitung. Ternyata 235,5 kalau dikali 4, coba kita hitung. Kali 4 0, ingat 2. Ini juga 20, tulis 2, ingat 2 lagi. 4 kali 3 12 tambah 2 4, ingat 1. 4 kali 2 8 tambah 1 9. Nah, karena di sini satu angka di belakang koma, berarti di letak komanya ada di sini. Nah, angka di belakang koma boleh dicoret, berarti hasilnya adalah 942. Nah, 942 ini kan akan dibagi lagi dengan 3. Coba kita bagi, memang 942 dibagi 3. 9 bagi 3 itu 3, berarti kan 9 turun 4. 4 bagi 3 itu 1. 1 kali 3 itu 3, dapatnya 12. 12 bagi 3 itu adalah 4. Berarti hasilnya pembagiannya adalah 314. Berarti kita peroleh di sini adalah, kita tuliskan di sini 314 dibagi dengan 3,14 sama dengan R berpangkat 2. Nah, bagaimana cara untuk membaginya? Yang ini kita hapus dulu ya. Cara membaginya itu adalah sangat mudah sebenarnya. Ketika kita memperoleh hasilnya itu adalah, kita tuliskan ulang di sini ya. Kita tuliskan ulang di sini. 314 dibagi 3,14 sama dengan R pangkat 2. Nah, ketika angka dengan atas dan bawahnya itu sama, ini kan sebenarnya sama ya, 314, yang di bawah juga 314. Yang membedakan adalah letak komanya. Kalau di bagian atas letak komanya di paling belakang, sedangkan yang di bagian bawah letak komanya itu adalah 2 angka di belakang koma. Nah, ketika angkanya itu sama, kita membaginya tinggal memperhatikan letak komanya. Karena di atas itu awalnya sebelah kanan, kemudian yang di bawah itu bergeser 2 kali ke kiri, berarti kan dia bedanya itu 2. Bedanya 2, berarti karena di atas lebih besar daripada di bawah, berarti hasilnya adalah 1 tambahkan dengan selisih komanya tadi. Karena selisih komanya 2, berarti taruh 02. Nah, itu adalah hasilnya R pangkat 2. Jadi kalau misalkan ada soal lagi 2,7 dibagi dengan 0,27, karena yang besar di atas, kemudian selisihnya itu adalah 1, berarti jawabannya adalah 10 gitu. Nah, ini diabaikan saja karena yang kita akan kerjakan yang ini. Nah, karena kita sudah mendapatkan 100 sama dengan R pangkat 2, lawan dari pangkat 2 kan akar, berarti R sama dengan akar 100. Nah, akar 100 ini adalah 10, berarti kita peroleh jawabannya untuk soal nomor 8 ini, jari-jari dari juring tersebut adalah 10 cm. Seperti itu. Kalau misalkan adik-adik masih bingung cara membaginya tadi, jangan malu-malu lagi untuk bertanya di kolom komentar. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 9 ini kita bisa melihat bersama-sama ada sebuah bangun datar yang berbentuk 3/4 lingkaran. Nah, bangun datar ini kita diminta untuk menentukan kelilingnya dengan cara menjumlahkan K1, K2, dan K3 yang ada di gambar tersebut. Nah, untuk mengerjakan soal ini, adik-adik harus mengingat kembali rumus dari keliling suatu lingkaran. Jadi, rumus keliling lingkaran itu kan kalau full, itu rumusnya adalah V dikalikan dengan D, atau rumusnya adalah K sama dengan 2 kali V kali R. Jadi, nilai V yang ada di sini disesuaikan dengan jari-jari pada gambar tersebut. Nah, di sini karena jari-jarinya /21 cm dan 21 cm ini merupakan kelipatan 7, otomatis V yang akan kita gunakan di rumus ini adalah 22/7. Nah, kemudian rumus mana yang akan kita gunakan? Sebenarnya dua rumus ini sama, hasilnya tetap sama. Jadi karena yang diketahui di sini adalah jari-jari, alangkah lebih mudahnya ketika kita gunakan rumus yang ada jari-jarinya, yaitu yang 2 kali V kali R. Nah, di sini
K1 dan K2 kita sudah tahu nilainya yaitu 21 cm. Kenapa? Karena kedua K1 dan K2 ini sama-sama merupakan jari-jari dari lingkaran tersebut. Jadi jari-jarinya 21, otomatis K1 dan K2 adalah 21 cm. Nah, kemudian yang perlu kita cari tahu adalah yang K3. Nah, K3 ini adalah 3/4 lingkaran. Jadi keliling 3/4 lingkaran ini yang harus kita cari tahu. Bagaimana? Nah, caranya kita gunakan rumus keliling tadi, akan tetapi dikalikan dengan 3/4. Jadi kelilingnya K3 itu sama dengan 3/4 dikalikan dengan rumus keliling biasa, yaitu 2 kali V kali R. Nah, berarti kita peroleh 3/4 dikalikan dengan 2 dikalikan dengan V-nya 22/7 dikalikan dengan jari-jarinya adalah 21. Nah, kemudian kita perhatikan di sini ada yang bisa saling menghabiskan. 2 dengan 4 sama-sama kita bagi 2, berarti 4-nya masih menghasilkan angka 2 ya setelah kita bagi dengan 2, sedangkan 2 bagi 2 adalah 1. Nah, kemudian 2 tadi ini kita bagi lagi menjadikan pembagi dari 22 ini. Jadi 22 bagi 2 hasilnya adalah 11. Kemudian ternyata kita cek di sini 21 bisa dibagi dengan 7, itu hasilnya adalah 3. Nah, berarti yang tersisa di sini yang perlu kita kalikan itu tinggal 3 kita kalikan dengan 11, kemudian kita kalikan dengan 3 lagi, otomatis 3 kali 3 9, 9 kali 11 adalah 99. Berarti kita peroleh nilai K3 nya adalah 99 cm. Nah, karena yang diminta itu keliling dari bangun datar tadi, keliling totalnya itu adalah K1 ditambah dengan K2 ditambah dengan K3, berarti kita tinggal menjumlahkannya. K1 dan K2 nya 21, berarti 21 tambah 21 ditambah dengan 99, berarti 42 tambah 99 ya, coba kita hitung. 99 ditambah dengan 42 berarti 1 ingat 1, hasilnya adalah 141. Ingat satuannya adalah cm. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah bagian D, yaitu 141 cm. Oke, semoga adik-adik paham ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 10 ini ayo coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Suatu kue berbentuk lingkaran padat dengan jari-jari 7 cm. Kue tersebut akan dibagi menjadi 5 bagian berbentuk juring yang sama bentuknya. Nah, ukuran sudut pusat masing-masing potongan itu adalah titik-titik. Nah, jadi di soal ini kita diberikan sebuah kue dengan bentuk lingkaran, kemudian akan dibagi menjadi 5 ya. Nah, yang harus adik-adik perhatikan adalah di sini kan diketahui jari-jari ya. Tetapi karena yang ditanya adalah sudut dari masing-masing potongan, otomatis jari-jari ini tidak digunakan. Jadi jangan terkecoh dengan jari-jari ini dan jangan mencoba untuk mencari keliling maupun luasnya, karena bukan itu yang ditanyakan. Yang harus adik-adik perhatikan adalah total sudut dari sebuah lingkaran itu adalah 360 derajat. Jadi 360 derajat merupakan total sudut dari suatu lingkaran. Kemudian kan akan dibagi menjadi 5 buah potongan yang sama besarnya. Nah, berarti kan seperti ini ya kurang lebih gambarnya, potongan-potongan kuenya. Nah, untuk mendapatkan sudut dari masing-masing potongan ini, jadi yang ditanya adalah ini berapa derajat. Misalkan ini X, berarti X-nya itu berapa derajat. Nah, cara untuk memperoleh nilai dari X derajat ini adalah kita sangat mudah sebenarnya. Kita cukup membagi 360, total dari satu putaran sudut dalam lingkaran itu kita bagi dengan 5, karena bagiannya itu dibagi menjadi 5 yang sama bentuknya kan. Berarti kita tinggal membaginya, 360 dibagi 5. Coba kita hitung bersama-sama. 360 dibagi 5, 3 bagi 5 tidak bisa, berarti kita hitung bersama-sama dengan 36. Berarti 36 bagi 5 itu adalah 7. 7 kali 5 35, kemudian dikurangkan sisanya adalah 10. 10 bagi 5 adalah 2. Nah, berarti hasilnya itu adalah 72 derajat. Otomatis nilai X yang ada di sini adalah 72 derajat masing-masing potongan kue. Jadi sangat gampang ya. Tinggal dibagi dengan banyaknya potongan yang ada di cerita di soalnya tersebut. Jadi pilihan yang benar untuk soal nomor 10 adalah opsi bagian D, 72 derajat. Oke, semoga adik-adik paham. Nah, di soal nomor 11 ini kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Jadi, jika suatu kotak kue yang berbentuk kubus diiris pada 3 buah rusuk alasnya dan atasnya, serta 1 buah rusuk tegaknya, kemudian direbahkan sehingga terjadi bangun datar, maka bangun datar itu dinamakan titik-titik. Nah,
Untuk mengetahui mana pilihan jawaban yang benar, di sini ada beberapa kata kunci yang harus adik-adik perhatikan. Kata kunci yang pertama di sini dikatakan adalah kubus. Kemudian kata kunci yang kedua adalah direbahkan sehingga menjadi bangun datar. Ini adalah kata kunci ketiga. Nah, untuk memahami kata kunci ini, jadi di sini kan di pilihan jawabannya ada dua ya jenisnya, ada jaring-jaring, ada juga yang kerangka. Yang mana jawabannya? Untuk mengetahuinya, coba perhatikan dulu gambar di bawah ini. Nah, ini yang dinamakan sebagai jaring-jaring dari kubus. Nah, karena tadi kata kuncinya itu ada kubus, direbahkan, dan juga bangun datar. Jadi, yang diceritakan sebenarnya di soal ini adalah yang ini, jaring-jaring kubus. Jadi jawaban yang benar adalah A. Tapi kalau misalkan adik-adik pengen tahu apa yang dimaksud dengan kerangka kubus, jaring-jaring prisma segitiga dan juga kerangka prisma segitiga, di sini saya menyediakan gambar-gambarnya. Jadi yang ini yang dikatakan sebagai kerangka kubus. Jadi kerangka kubus bedanya apa dengan jaring-jaring? Kerangka kubus itu hanya rusuk-rusuk yang ada di bangun ruang tersebut. Jadi tidak ada sisinya, tidak ada yang lain, hanya rusuk-rusuknya, rusuk-rusuk penyusun dari bangun ruang sisi datar tersebut. Nah, sedangkan kalau jaring-jaring prisma segitiga gambarnya seperti ini. Jadi jangan terkecoh walaupun di sini dikatakan ada 3 buah rusuk dan 1 buah rusuk tegak, jangan terkecoh bahwa oh yang dibilang ini prisma ataupun 5 segitiga atau apa, jangan terkecoh. Jadi fokus di kata kunci yang saya sebutkan tadi di bagian rusuk, direbahkan dan mengudara ini sudah pasti adalah jaring-jaring. Kemudian jaring-jaring apa? Jaring-jaringnya ini di sini kata kuncinya kubus. Kalau misalkan di sini balok berarti jaring-jaring balok. Kalau misalkan di sini tulisannya prisma segitiga, barulah dia dikatakan sebagai jaring-jaring prisma segitiga. Nah, sedangkan kalau dia kerangka prisma segitiga, modelnya seperti ini, jadi hanya rusuk-rusuknya tanpa ada sisinya. Oke, semoga adik-adik paham beda jaring-jaring dan kerangka ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 12. Nah, di soal nomor 12 ini coba kita baca soalnya bersama-sama. Sebuah kubus memiliki panjang rusuk 8 cm. Nah, luas permukaan dari kubus tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, adik-adik harus mengetahui rumus dari kubus itu sendiri. Jadi, kalau misalkan volume yang ditanya, rumus volumenya adalah sisi pangkat 3. Ini kubus ya. Kalau misalkan yang ditanya seperti yang di soal ini, luas permukaan atau kita singkat saja LP, itu rumusnya adalah 6 dikalikan dengan S berpangkat 2. Jadi 6 kali luas dari satu sisi yang ada di kubus tersebut. Nah, di sini kan diketahui rusuk 8 cm. Nah, rusuknya itu adalah S yang ada di rumus tadi. Ini S yang tadi. Nah, di sini kalau di soal tadi disebut sebagai rusuk. Jadi diketahui rusuknya atau S-nya itu sama dengan 8 cm. Nah, karena yang ditanya adalah luas permukaan, berarti langsung saja LP sama dengan 6 kali S berpangkat 2. Nah, di sini kita ganti nilai S-nya dengan yang diketahui yaitu 8. Berarti 6 dikalikan dengan 8 berpangkat 2. Ingat, 8 pangkat 2 itu artinya adalah 8 dikali 8. Berarti 6 kali 8 kali 8 itu adalah 64 ya. Berarti kita tinggal kalikan 64 dengan 6. Kita hitung 64 kali 6, 4 kali 6 24, 4-nya ditulis, 2-nya diingat. 6 kali 6 36 tambah 2 38. Berarti jawabannya dari soal ini adalah 384. Ingat satuannya adalah cm pangkat 2. Berarti opsi jawaban yang benar untuk soal ini adalah bagian A, 384 cm pangkat 2. Nah, kita lanjut ke soal nomor 13. Nah, di soal nomor 13 ini ayo coba kita baca bersama-sama soalnya. Katakan sebuah limas memiliki alas berbentuk persegi. Ingat, alasnya persegi ya. Dengan ukuran sisi adalah 12 cm. Kemudian dikatakan tinggi limas tersebut adalah 15 cm. Kemudian yang ditanya adalah hitunglah volume limas. Nah, untuk mengetahui jawaban dari soal ini, adik-adik harus perlu ingat bahwa rumus volume limas itu ada rumusnya. Ya, rumusnya itu adalah sepertiga dikalikan dengan luas alas. Jadi apapun bentuk alasnya, rumusnya akan tetap seperti ini ya, sepertiga kali luas alas kali dengan tinggi dari limas tersebut. Jadi kalau misalkan alasnya seperti soal ini, alasnya adalah persegi, otomatis rumusnya akan berubah menjadi sepertiga dikalikan dengan rumus luas persegi. Nah, seperti ini dikalikan dengan tingginya karena alasnya berbentuk persegi. Nah, ayo langsung saja kita
tuliskan terlebih dahulu apa yang diketahui dari soal tadi. Yang diketahui tadi ada sisinya, sisi alasnya itu adalah 12 cm. Kemudian tinggi dari 5, setinggi 5 itu sama dengan 15 cm. Nah, yang ditanya adalah volumenya. Volumenya berapa? Nah, berarti kita untuk menyelesaikan ini kita gunakan rumus yang kita tuliskan bersama-sama tadi, yaitu volume sama dengan sepertiga dikalikan dengan luas alas yang berbentuk persegi dikalikan dengan tingginya. Nah, berarti sepertiga kali luas alas persegi itu kan sisi pangkat 2 ya. Berarti kita ganti menjadi 12 berpangkat 2 karena sisinya 12 cm. Kemudian kita kalikan dengan tingginya yaitu 15. Nah, kita hitung dulu 12 pangkat 2. Oh, ternyata 12 pangkat 2 itu adalah 144. Nah, kita tuliskan kali dengan 15. Nah, coba perhatikan di sini ada yang bisa dibagi dengan 3. Nah, yang mudah dibagi 3 kan ini 15 ya. 15 kan gampang dibagi 3. Langsung saja, berarti 15 bagi 3 adalah 5. Kemudian yang tersisa adalah 144 dikali 5. 144 dikali 5. Coba kita hitung dulu. 144 dikali 5 berarti kan 4 kali 5 0, ingat 2, 4 kali 5 20, ditulis 2, ingat 2 lagi, 5 kali 1 5 tambah 2 7. Berarti jawabannya untuk soal ini adalah 720. Ingat kalau dia volume satuannya adalah cm pangkat 3. Berarti jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang bagian C, 720 cm pangkat 3. Oke, semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 14 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Pada gambar balok di samping, panjang AB itu sama dengan 15 cm, panjang BC itu adalah 4 cm, dan panjang AE itu adalah 6 cm. Maka, berapakah luas permukaan balok? Nah, dari gambar itu kita coba lihat kembali apa saja sih sebenarnya AB, BC, dan AE itu pada balok ini. Jadi, kan kalau kita perhatikan AB di sini adalah panjang, jadi bagian panjangnya itu adalah 15 cm. Jadi kita tuliskan dulu ya. Kemudian dibilang BC itu adalah 4 cm. Jadi BC di sini disebut sebagai lebar dari suatu balok. Itu adalah 4 cm, 4 cm. Kemudian AE, jadi AE itu adalah bagian tinggi. Jadi tingginya itu adalah 6 cm. Nah, setelah kita mengetahui semua ini, kita akan menggunakan sebuah rumus untuk menentukan luas permukaan dari balok ini. Jadi rumusnya adalah sebagai berikut, yaitu 2 kali panjang kali lebar ditambah 2 kali lebar kali tinggi tambah 2 kali tinggi kali panjang. Jadi coba kita masukkan semua nilai-nilai yang kita sudah ketahui tadi. Berarti 2 dalam kurung panjangnya 15 kali dengan lebarnya adalah 4. Kemudian tambah 2 dalam kurung lagi, lebarnya itu 4, kita kalikan dengan tingginya 6. Kemudian tambah lagi 2 dikalikan dengan tingginya itu 6 kalikan dengan panjangnya 15. Nah, kalau sudah kita tuliskan berarti kita tinggal menghitungnya satu per satu. Nah, kalau hitungnya kan sudah gampang ya. 2 kali 15 kali 4 berapa? Coba 15 kali 4. Oh, ternyata hasilnya adalah 60. Oh, berarti kita tuliskan di sini adalah 60. Kemudian 2 itu dikalikan dengan hasil 4 kali 6. 4 kali 6 adalah 24. Tambah dengan 2 kali 6 kali 15. Coba kita hitung 15 kali 6. 6 kali 5 0, ingat 3. 6 kali 1 6 tambah 3 9. Berarti 90 ya kita tuliskan. Nah, kemudian kita tinggal mengalihkan 2 yang ada di luar itu dengan yang di dalam kurung. Berarti 2 kali 60 itu adalah 120 ditambah dengan 2 kali 24 itu 48 ditambah dengan 2 dikali dengan 90 adalah 180. Berarti kita tinggal jumlahkan semua. 120 tambah 180 itu 300. 300 tambah 48 adalah 348. Ingat kalau luas permukaan satuannya adalah berpangkat 2 cm berpangkat 2. Jadi opsi yang benar untuk soal nomor 14 adalah bagian B, 348 cm pangkat 2. Oke. Semoga adik-adik paham ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di soal nomor 15 ini coba kita baca terlebih dahulu soalnya bersama-sama. Sebuah prisma alasnya berbentuk sebuah segitiga dengan panjang sisinya adalah 5 cm, 12 cm, dan 13 cm.
Apabila tinggi prisma tersebut adalah 10 cm, maka volume dari prisma tersebut adalah titik-titik. Nah, untuk lebih memahaminya, bagaimana sih gambar dari soal nomor 15 ini, saya akan memberikan ilustrasinya terlebih dahulu ya. Jadi, yang dimaksud itu adalah seperti ini modelnya. Jadi, segitiga sebagai alas dari prisma ini itu memiliki panjang 5, 12, 13. Kalau adik-adik ingat kembali di bagian yang pertama dari part pertama prediksi soal ini, ada yang dikatakan sebagai triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu salah satunya itu ada 5, 12, 13. Nah, karena 5, 12, 13 ini merupakan triple Pythagoras, otomatis segitiga dari alas prisma ini adalah segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku. Nah, otomatis gambarnya dari prisma tersebut adalah seperti ini ya. Makanya di sini ada siku-sikunya karena sisi-sisinya itu merupakan triple Pythagoras. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk menghitung volume dari suatu prisma, kita menggunakan rumusnya yaitu luas alas dikalikan dengan tingginya. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka yang kita gunakan luas alasnya itu adalah 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, pertanyaannya, alas dan tinggi dari segitiga siku-siku pada alas prisma ini yang mana sebenarnya? Jadi, di sini kan ada 5, 12, 13. Yang kita tahu pasti yang paling panjang itu adalah sisi miringnya. Berarti ini bukan tinggi, bukan juga alasnya. Berarti alas dan tingginya itu kalau bukan 5 ya 12. Nah, kalau dalam perkalian mau 15 kali 12 atau 12 kali 5 itu hasilnya sama. Jadi kita tidak perlu memperdebatkan yang mana alas mana tingginya. Kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya. Jadi rumusnya kan volume sama dengan luas alas kali tinggi. Luas alasnya 1/2 alas kali tinggi. Kemudian kita kalikan lagi dengan tinggi prismanya. Tinggi prismanya itu adalah kita misalkan TP saja. Kemudian kita ganti deh angka-angkanya, 1/2 kita kalikan dengan alas, anggaplah alasnya itu 5, kita kalikan dengan tingginya 12. Jadi boleh tulis 5 kali 12 seperti ini atau 12 kali 5, tidak ada masalah. Kemudian kita kalikan dengan tinggi prismanya yaitu 10. Perhatikan di antara ini yang bisa dibagi 2 itu antara 12 dan 10, terserah mau dibagi yang mana. Kalau mau gampang yang ini saja, 12 bagi 2 kan hasil baginya 6, kita tuliskan 6. Kemudian kita tinggal kalikan angka-angka yang tersisa, 5 kali 6 kali 60. Berarti kan 5 kali 6 30 tambah 0 lagi 1 di belakang, hasilnya berarti 300. Ingat, karena yang ditanya volume berarti satuannya itu adalah cm yang berpangkat 3. Otomatis jawaban yang tepat untuk soal nomor 15 adalah opsi bagian D, 300 cm pangkat 3. Nah, itu dia tadi pembahasan part kedua dari prediksi soal penilaian akhir tahun mata pelajaran matematika khusus kelas 8 tahun 2022. Jadi kalau misalkan video ini sangat membantu untuk adik-adik, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.